wabarakatuh. My name is Diana Sanaputri, and now we are from the course. Our group, the first one is Adinda Purnama Dewi, the second one is me, Diana Sanaputri, and the third one is our Putri Kita, and the last one is Moga Putri. Today, we would like to discussion or presenting about how to start a business during pandemic situation and the creativity and innovation in entrepreneurship during the pandemic. Material is how to start a business during pandemic situation. The presentation will be the way to start your business during pandemic situation is do the research. Of all the pop-up ads you see, what will make you click on one? Therein lies the key to starting a business. Research the business idea carefully. This is the important part because you have to research the business idea during the pandemic because not the business idea is fit with pandemic situation. Dan bisnis yang akan Anda jalani selama pandemi tidak akan berlangsung hanya secara sebentar karena yang dijalani and the second one is network. Find the people with whom to connect about your innovative idea. Successful entrepreneurs take advantage of their pre-existing network and develop mission. Then they more quickly. Nah, untuk cara yang kedua dalam memulai bisnis di pandemic situation adalah perbanyak relasi atau perluas kenalan Anda. Karena Anda dapat bertukar pikiran atau sharing mengenai ide-ide apa yang cocok ketika dijalankan untuk bisnis dalam masa pandemi. Anda juga perlu sharing terlebih khususnya sharing ke orang yang memang ahli dalam bidang bisnis agar apa yang Anda persiapkan itu lebih matang dan lebih terstruktur. And the third way to start a business during the pandemic is think about customers right now. Consumer habits have significantly shifted under the pandemic. So consider how you are offering food into your customers' current lifestyle. For example, start adoption starts by 100 per year. As people shop at companionship while they are spending more time at home. Salah satu contohnya adalah bisnis pet shop karena orang-orang akan lebih sering di rumah ketika masa pandemi. Jadi orang-orang pun membutuhkan perawatan seperti datang ke rumah untuk memelihara hewan peliharanya, untuk merawat hewan peliharanya. Bisnis lain yang dibutuhkan konsumen pada saat pandemi adalah bisnis masker karena masker merupakan salah satu atau bahkan hal pertama yang sangat penting yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang di masa pandemi. That's all for me, and the next presentation will be delivered by Sarah Bidya. Sarah, thank you. Okay, thank you, Gia. And the next point is about develop a good digital marketing strategy. Digital strong marketing strategy can help boost your new business through uncertain times. Transparent communication and strength through your brand online are two key way to build customer loyalty in the pandemic and beyond. Oke, jadi dalam pandemic situasi kita tuh harus punya strategi yang baik dalam digital marketing. Karena apa? Karena kesulitan dalam bertemu tatap muka dengan antar sesama, pasti kita alternatifnya yaitu membuat digital marketing ya by online. Jadi bagaimana caranya kita membangun strategi yang baik agar apa yang kita jual, brand apa yang kita pasarkan itu masuk kepada konsumen secara online. Jadi kita benar-benar harus matang dalam menyusun strategi tersebut agar apa yang kita jual dan apa yang mereka butuhkan itu berkesinambungan. The next. Okay, how to start a business during pandemic situation. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu connect with consumer on social media and be flexible and stay positive. Connect with consumer on social media. Jadi kita harus punya koneksi dengan konsumen kita di sosial media. Bagaimana sih caranya kita punya koneksi dalam sosial media? Misalkan
itu tuh tergantung dengan apa yang ingin kita jual dan apa yang kita pasarkan dan dengan mereka apa yang mereka butuhkan. Misalkan di sosial media ini terjelas di sini is a great way to bring new customer and share update with current ones. Of course, you want to promote your business and any virtual event you're having. Your social account to engage with your customer and get them excited about your brand. Bagaimana caranya biar mereka tertarik? Misalkan kita memasarkan produk yang dijual oleh remaja, jadi kita juga harus menyesuaikan apa yang sedang dibutuhkan remaja dan apa yang gampang dicari dan dipelajari oleh remaja. Misalkan remaja di saat ini sangat aktif menggunakan sosial media melalui TikTok. Kita bisa menggunakan koneksi promosi kita melalui platform tersebut. Kita bisa mempromosikan atau membuat konten-konten secara aktif di TikTok agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita jual itu tersampaikan oleh target marketing kita. Jadi kita juga harus mempunyai koneksi antar konsumen dengan brand kita. Misalkan di TikTok kan ada seleb TikTok, kita bisa bekerja sama dengan mereka dengan barter value atau bikin konten bersama dengan TikTok influencer biar brand-brand kita yang kita pas cepat terkoneksi antar sesamanya. Lalu ada be flexible and stay positive. Di sini terjelas ada three in the key of success for any entrepreneur and their business. Have a plan, but be flexible in the face of change. Above all else, stay positive while launching a startup break now has unique challenge is far from impossible. Be flexible and stay positive. Kenapa sih harus fleksibel? Karena sebagaimana kita tahu, zaman sekarang itu sangat pesat banget perkembangannya. Dari viral A jadi viral B, pokoknya banyak banget perubahan-perubahan yang pesat yang mengharuskan para entrepreneur atau juga pembisnis-pembisnis lainnya menyesuaikan keadaan di sekitar kita. Jadi misalkan kita dari awal bisnis sudah mempunyai planning A, tetapi ternyata plan A tersebut tidak bisa dipakai di kemudian hari dan sudah berganti dengan zaman yang seharusnya bagaimana kita promosi, itu harus bisa kita ganti jadi kayak bisa memfleksibelkan planning-planning yang akan kita lakukan terhadap bisnis kita menyesuaikan dengan lingkungan yang sedang berkembang di sekitar. Agar apa? Agar kita tidak ketinggalan zaman dan bisnis kita itu bisa mengikuti zaman. Otomatis kalau misalkan kita mengikuti zaman, apa yang akan kita sampaikan itu dan apa yang kita jual akan cepat tersalurkan oleh mereka karena itulah yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua, stay positif. Kenapa stay positif? Karena bisnis itu pasti menguras energi dan mengeluarkan banyak tenaga. Kalau kita misalkan berpikir yang buruk, negatif things in our business, pasti itu akan sulit dan sangat menghambat. Jadi diusahakan kita harus tetap positif agar bisnis kita itu berjalan dengan baik, bisa berkembang dan bisa meluas dan juga bisa lancar dalam hal segalanya jika kita berpikir positif dan bertindak positif. Okay, I think that's all for me. Another materials can be delivered by Indah. Okay. The creativity and innovation in entrepreneurship. Jadi, creativity boosts business reputation. In competitive market nowadays, entrepreneurs with the same features of product selling need to find different and appealing to attract customer. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa kreativitas meningkatkan reputasi bisnis di pasar yang kompetitif saat ini. Jadi pengusaha dengan fitur yang sama dari penjualan produk perlu menemukan yang berbeda dan untuk menarik pelanggan gitu. Jadi untuk menjaga reputasinya tetap berjalan untuk waktu yang lama perlu suatu bisnis yang berinovasi dari waktu ke waktu tanpa kehilangan keoriginalannya. Nah, untuk yang kedua yaitu creativity source of business survival ya. Jadi pasar yang kompetitif saat ini itu menuntut pengusaha untuk berkreasi agar tidak ketinggalan. Jadi nilai-nilai kreativitas yang sangat vital itu bagi para pesaing bisa menghasilkan produk atau jasa yang sangat inovatif berdasarkan perkembangan yang pesat pada saat ini. Kayak tadi yang udah disampaikan oleh Raditya, kalau misalkan kita mau membangun bisnis, bagaimana kita harus bisa mengkoneksikannya dengan hal-hal yang lagi happening sekarang gitu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu
creativity spurs to entrepreneurship. Jadi dalam mengembangkan strategi baru agar bisnis tetap berjalan secara kompetitif, pemecah masalah secara kreatif harus memberikan keunggulan yang kompetitif yang akan nanti dicapai. Jadi kebutuhan akan pemecahan masalah yang kreatif muncul karena lebih banyak yang membutuhkan wawasan untuk menemukan solusi yang sesuai kapanpun gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis tersebut. The next material will be explained by Adinda. For Adinda, time is yours. Okay, is my voice clear? Yes, Din. Okay. The next one is creating new ideas for competitive advantages. The whole process of entrepreneurship itself through intuition and exploration of creating and explores new ideas. Creative entrepreneur creates new products for existing services and product. Jadi yang keempat ini adalah membuat ide-ide baru untuk keuntungan kompetitif. Jadi seluruh proses dari wirausaha itu sendiri berakar dari menciptakan sesuatu, berkreasi, dan eksplorasi dari menciptakan dan mengeksplorasi ide-ide baru. Pengusaha yang kreatif menciptakan produk baru untuk pelayanan dan produk yang ada. The next one is finding similar patterns in different areas. Creative people will sometimes able to connect dissimilar and unrelated subjects and make successful entrepreneurial ideas. Interesting ideas could come from colliding different fields. Menemukan pola serupa di daerah yang berbeda, di bidang usaha yang berbeda. Orang-orang yang kreatif kadang-kadang dapat menghubungkan subjek yang berbeda dan tidak terkait, lalu membuat ide-ide kewirausahaan yang sukses. Ide-ide menarik bisa datang dari berbagai bidang yang bertabrakan. Jadi, karena pada dasarnya ini semua adalah wirausaha, ada beberapa pola yang bisa ditemukan dan kita itu bisa mengimplementasikannya di bidang yang kita usahakan. Tuh. And the last one is creativity is problem solving. In developing new strategies to keep the business running competitively, creative problem solving provides a competitive advantage that every business wants to achieve. The need for creative problem solving arises because more management needs critical insight to find a suitable solution whenever it happens. Kreativitas adalah pemecah masalah. Dalam mengembangkan strategi baru agar bisnis tetap berjalan kompetitif, pemecahan masalah yang kreatif memberikan keunggulan kompetitif yang ingin dicapai dalam setiap bisnis. Kebutuhan akan pemecahan masalah yang kreatif muncul karena manajemen lebih membutuhkan wawasan kritis untuk menemukan solusi yang cocok setiap kali hal itu terjadi. I give it back to the moderator. Alright, thank you Arinda and Indah and Aratu for your presentation. And that's all from us. Thanks for your next attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.